Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya akan membuat pembelaan iman bagi orang-orang mungkin di kaum seberang yang sering menyudutkan. Kalau orang Kristen itu, kok percaya Yesus itu Allah atau anak Allah? Karena bagi mereka, kalau Yesus itu Allah, kenapa disebut anak Allah gitu? Kan kita kan kadang-kadang kan menjelaskan pokoknya Yesus itu adalah Allah dan anak Allah. Tapi kita ditanya lagi, maksudnya anak Allah apa sih? Nah, sekarang kita harus buka dulu dari Lukas 24 ayat 44 ya. Saya harus menjelaskan dulu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, inilah keunggulannya di Alkitab ya. Ada satu bagian dari Alkitab yaitu Perjanjian Lama, yaitu ayat kitab-kitab sebelum Yesus datang, dan ada kitab-kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh rasul-rasul dan murid Yesus setelah Yesus datang. Jadi ada ayat-ayat di Perjanjian Lama yang ditulis jauh sebelum Yesus lahir, sebelum datang ke dunia, tapi mengandung nubuatan tentang Yesus. Dan dari nubuatan ini kita bisa melihat bahwa Alkitab itu saling kait-mengkait. Yesus itu dinubuatkan, bukan ngaku-ngaku. Yesus itu dinubuatkan, bukan ngaku-ngaku. Ya, kita buka di kitab Mazmur. Dan itu untuk semakin menguatkan kalau keimanan kita ini bukan dibangun oleh pengajaran murid-murid Yesus saja, bukan. Tapi dari perjanjian lama sekalipun kita bisa menemukan kebenaran tentang Yesus sebagai Mesias yang telah dinubuatkan itu. Nah, kita buka ke Mazmur ya. Mazmur 2. Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Jadi ada dinubuatkan akan ada pembesar-pembesar dunia yang berusaha untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, siapa yang diurapinya? Kalau kita buka versi bahasa aslinya, yang masuk dengan diurapi ini adalah Masiah ya. Masiah dari Masiho dari kata Masiah. Masiah ini artinya Mesiah. Orangnya personal adalah Mesias, Messiah. Ya, anointing. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Lalu kita lihat lagi di Mazmur 2 ini, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga. Tuhan yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka yang berusaha untuk melawan Tuhan kan. Dan maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ya kita mungkin tahu, mungkin orang-orang dunia bisa menolak Yesus kan. Mungkin orang bisa, oh saya menolak Yesus tapi saya nggak dapat akibat apa-apa. Tapi kita ingat, suatu saat akan ada namanya hari penghakiman. Satu sisi Tuhan membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Tapi ketika orang menolak, nanti ada penghakimannya. Apalagi berusaha untuk melawan Yesus. Nah, maka berkatalah ia kepada mereka dan murkanya, aku akan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ya, Sion ini satu ungkapan nama lain dari Yerusalem. Ya, kedatangan Yerusalem. Mesias akan ada di Sion, di gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, ini suatu nubuatan, ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi ada perkataan dari Alkitab, Tuhan, Allah semesta alam, dia yang bersemayam di tahta kerajaan surga. Tapi juga dikatakan, ia berkata kepadaku, anakku engkau. Nah, anakku engkau ini menunjuk kepada pribadi siapa? Kepada siapakah dikatakan anakku? Nah, ini ada satu penggambaran ya. Kenapa dimaksud anakku? Nah, kita langsung saja ya. Kita nggak bahas yang di bawahnya. Kita langsung saja kita lihat bagaimana proses kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi sebelum Maria dan Yusuf hidup sebagai suami istri, artinya menikah, mereka baru tunangan saja. Maria secara ajaib mengandung oleh Roh Kudus, ya, bahkan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini adalah Yesus ini lahir bukan dari keinginan atau benih laki-laki. Yesus tidak seperti kita, ya. Kalau kita lahir dari orang tua kita akibat hubungan dari papa dan mama kita gitu ya. Mungkin teman-teman ngerti lah. Tapi Yesus berbeda. Dia lahir oleh seorang perawan. Maria. Yang belum dijamah oleh laki-laki. Tapi dia bisa mengandung. Dan dikandung ini oleh Roh Kudus. Maka Yesus juga dikatakan sebagai anak manusia. Karena dia memang dilahirkan oleh seorang manusia. Tapi Yesus juga dikatakan oleh anak Allah. Kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Karena Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang ke dalam Maria. Masuk dalam kandungannya Maria. Lalu memberikan kehidupan. Tanpa benih laki-laki, Yesus bisa hadir, bisa dilahirkan. Maka dikatakan Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, pertama kita mesti lihat dulu. Jangan bayangkan definisi anak Allah seperti definisi kita menggambarkan anak manusia seperti umumnya. Kalau sekarang kita punya berpikir dari sudut pandang manusia ya. Kalau manusia ada orang tuanya, ada papanya, ada ibunya. Ya, itu manusia. Tapi kalau kita lihat kalau orang mengatakan ada tangga, ada anak tangga, apakah tangga harus menikah dengan ibu tangga supaya punya anak tangga? Kan enggak, definisinya berbeda. Ada kunci, ada anak kunci, apakah si kunci harus menikah sama si ibu kunci biar punya anak kunci? Kan enggak. Jadi kita jangan gunakan definisi kita sebagai lihat manusia gitu. Tapi apa sih definisi anak Allah? Kita buka ke definisi anak Allah adalah kita buka ke Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi definisi anak Allah menurut Alkitab adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Yesus dari sejak kandungan, kehadiran dia pun berasal dari Roh Kudus, berasal dari Roh Allah. Maka Yesus dikatakan anak Allah. Yesus dikatakan anak Allah. Karena dia dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan Roh Yesus adalah Roh Allah. Nah, tapi kan di sini kok dikatakan semua orang, artinya semua orang bisa jadi anak Allah ya. Nah, kita baca dulu perikopnya. Roh Allah ini roh siapa sih? Ya, kita mesti buka dulu nih. Yang dimasukkan roh Allah ini siapa sih? Kita buka ke ya ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Roma 8 ayat 9, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Nyata disebut dengan roh Allah ini adalah roh Kristus. Loh kok bisa roh Kristus? Ya ngapa nggak bisa? Bapa, Anak, Roh Kudus adalah satu. Roh Allah, Roh Kudus, ya roh Yesus. Yesus itu 100% roh Allah. Yesus 100% roh Allah. Dia sejak kandungan, dia itu berasal dari Roh Kudus. Yesus adalah 100% roh Allah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu. Nah, roh dia yang membangkitkan Yesus di antara orang mati siapa? Bapa di sorga yang membangkitkan Yesus di antara orang mati. Tapi juga dikatakan Bapa di sorga adalah Roh Kudus itu juga. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah ya satu. Yesus, Roh Kudus.
Roh Kudus ya roh Kristus juga. Roh Kudus juga disebut roh Kristus. Juga disebut roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Dan mengapa Tuhan mengaruniakan rohnya kepada kita? Supaya kita, orang berdosa ini, kita mendapatkan status menjadi anak Allah. Kita orang-orang berdosa yang tidak layak ini diberikan status menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Roh Kudus ketika dihadirkan dalam diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita juga mendapatkan status menjadi anak Allah. Nah, itulah tujuan Yesus datang ke dunia menjadi anak Allah. Juga Dia mengaruniakan roh-Nya kepada kita supaya kita juga dijadikan anak-anak Allah. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ada kata roh kita ya. Jadi ketika manusia menerima Roh Kudus, manusia biasa nih kita ini, ketika kita menerima Roh Kudus, di dalam diri kita masih ada roh kita, roh manusianya masih ada. Roh kita nggak hilang. Bukan berarti kita jadi orang lain terus roh kita hilang, enggak. Roh kita tetap ada. Kita masih bisa punya kesadaran, bertindak, dan kita harus mempertanggungjawabkan segala tindakan kita karena segala tindakan kita berasal dari roh kita. Tetapi Roh Kudus itu menjadi penghibur, roh penolong kita yang tinggal dalam diri kita, membantu kita. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Di sini kan masih satu perikop. Itu adalah Roh Yesus, ya. Roh Kristus. Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Tuhan, Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Roh Kudus itu, kita juga dijadikan anak-anak Allah. Oke, saya rekap dulu ya. Definisi anak Allah menurut Alkitab adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Yesus, Dia adalah Bapa di sorga. Dia datang ke dunia menjadi manusia. Ketika Dia datang manusia, Dia datang tanpa hubungan suami istri. Dia datang melalui dikandung oleh seorang perawan. Dan 100% dia roh Allah. Roh Allah yang datang menjadi daging. Yesus adalah anak Allah, tapi Yesus juga adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Ya, Yesus adalah inkarnasi. Tuhan yang inkarnasi datang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umat manusia. Kalau Yesus datang ke dunia menjadi manusia, tapi Tuhan Yesus tetap bertata dalam kerajaan sorga. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Ingat ya, kita punya satu Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Tuhan bisa berada di sorga dan bumi dalam waktu bersamaan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang bisa dengar doa 7 miliar umat manusia, nggak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang bisa menghitung jumlah helai rambut kita satu persatu, bahkan jumlah helai rambut 7 miliar umat manusia, nggak ada masalah bagi Tuhan. Kenapa kita harus membatasi Tuhan dengan pikiran kita? Tuhan satu tapi tidak terbatas. Ya. Kalau Yesus itu 100% roh Allah. Sedangkan kita adalah manusia biasa. Maka kalau kita buka di Kolose 1 ayat 15, ya. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image of invisible God, ya. Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus, dan untuk Dia, sebab Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh. Ya, kepala tubuh ini adalah yaitu jemaat. Dia adalah kepala dari gereja. Ya, church.
Yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Dan oleh dialah yang mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di di bumi maupun ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Yesus itu adalah anak Allah dan dia juga adalah Allah. Yesus adalah sang pencipta juga. Kalau kita buka ke Yohanes 1, ya kita bisa lihat pada mulanya lah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kita bisa melihat dengan jelas ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun jadi. Jadi Yesus yang menjadikan alam semesta ini. Ya. Yesus adalah anak Allah dan dia juga adalah Allah. Kenapa Yesus mengambil status anak Allah? Karena dia ingin datang sebagai manusia, mengosongkan dirinya, datang sebagai manusia, lahir oleh seorang perawan Maria, dan dia dipimpin oleh Roh Allah. Karena dia dipimpin oleh Roh Allah, dia juga disebut anak Allah. Dan ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya, diam dalam diri kita. Dan kita ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita juga dijadikan anak-anak Allah. Tetapi, yang harus kita ingat ya, Yesus itu 100% Roh Allah. Yesus 100% Roh Allah. Ya. Kalau ketika kita menerima Roh Kudus itu datang sebagai penolong kita, konselor kita. Masih ada segala tindakan itu berasal dari diri kita juga. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala tindakan kita. Ya. Dan kita anak Allah dan kita bukan Allah. Beda, harus dibedakan. Kalau Yesus adalah anak Allah dan dia juga adalah Allah. Tapi kalau kita jadi anak Allah tapi kita bukan Allah. Bukan, kita bukan Tuhan. Bukan. Mengapa? Statusnya apa? Statusnya beda. Kalau kita buka ke Efesus 5 ayat 25 ya. Sampai 32 nanti. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, mengasihi gereja ya. Ya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut ya atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Untuk kita ya jemaat itu. Demikian jugalah suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuh dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap gereja. Terhadap jemaat ya. Nah karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, kita dikatakan kita ada anggota tubuh Kristus. Ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita bersatu dengan Kristus, kita menjadi mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus secara rohani ya. Kita menjadi mempelai wanita Kristus secara rohani. Rahasia ini besar, tetapi yang aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Christ and the church, dengan gereja. Nah, maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan status anak Allah, kita dipersatukan dengan Kristus, menjadi mempelai Kristus. Status kita juga adalah anak Allah dan kita juga adalah mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus. Ya. Kita bukan menjadi Allah, enggak. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi mempelai wanita Kristus. Jadi kita status anak Allah ini kita diangkat, diberikan. Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, tapi Tuhan berikan kita status anak Allah. Tapi kalau Yesus memang dari sananya adalah Tuhan, dari sananya adalah Allah. Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Datang ke dunia, Allah mengambil status anak Allah. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika video ini bisa bermanfaat bagi saudara, bisa dapat di-sharing supaya banyak orang yang bisa menontonnya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.